Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan investasi TI melalui siklus hidup ekonomi untuk pencapaian benefit bagi organisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Andi Wibowo dan saya satu kelompok dengan Ari Novianto. Kami adalah kelompok 1 yang diberikan tugas besar 1 untuk mengangkat tema pengelolaan investasi TI melalui siklus hidup ekonomi untuk pencapaian benefit bagi organisasi. Langsung saja, apa sih? Pertama kita harus mengenal dulu ya tata kelola IT. Apa sih tata kelola IT itu? Tata kelola IT itu adalah suatu proses kendali atau kontrol terhadap pengelolaan investasi TI yang diselaraskan dengan tujuan bisnis. Investasi TI berhubungan dengan sumber daya TI yang diadakan atau diperoleh untuk mendapatkan manfaat di masa mendatang. Nah, pedoman pengelolaan investasi TI itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya TI secara berkesinambungan dan memberikan kontribusi terhadap keuntungan yang didapat dari bisnis dengan layanan yang terintegrasi dan distandarkan. Nah, tata kelola IT ini juga dikenal sebagai apa sih? Yang pertama ada tata kelola teknologi informasi atau Information Technology Governance. Yang kedua ada tata kelola teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology Governance atau biasa disingkat ICT Governance. Tata kelola perusahaan teknologi informasi atau Corporate Governance of Information Technology. Yang terakhir adalah tata kelola perusahaan teknologi informasi dan komunikasi atau Corporate Governance of Information and Communication Technology. Nah, sejarah tata kelola TI itu apa sih? Nah, pertama ya, disiplin tata kelola teknologi informasi pada pertama kali muncul pada tahun 1993 sebagai turunan dari tata kelola perusahaan dan terutama berkaitan dengan hubungan antara tujuan strategis organisasi, tujuan bisnis, dan manajemen TI dalam suatu organisasi. Ini menyoroti pentingnya pencapaian nilai dan pertanggungjawaban untuk penggunaan informasi dan teknologi terkait dan menetapkan tanggung jawab badan pengatur daripada kepala petugas informasi atau manajemen bisnis. Tujuan utama tata kelola informasi dan teknologi ini adalah pertama, memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis, lalu mengawasi nilai kinerja manajemen dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Nah, hal ini yang dapat dilakukan melalui arahan tingkatan dewan, menerapkan struktur organisasi dengan akuntabilitas yang jelas untuk keputusan yang berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan strategis, dan mengembangkan praktik-praktik baik melalui perorganisasian kegiatan dalam proses dengan hasil proses yang jelas yang dapat dikaitkan dengan tujuan strategis organisasi. Nah, menyusul kegagalan tata kelola perusahaan pada 1980-an, sejumlah negara menetapkan kode tata kelola perusahaan pada awal 1990-an. Yang pertama ada Committee of Sponsoring Organization of Detroit Way Commissions, itu Amerika Serikat. Kemudian ada Cadbury Report, itu di UK atau United Kingdom. Yang ketiga ada King Report di Afrika Selatan. Sebagai hasil dari upaya tata kelola perusahaan ini untuk mengatur dan dengan lebih baik peningkatan sumber daya perusahaan, perhatian khusus diberikan pada peran informasi dan teknologi yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Segera diakui bahwa teknologi informasi itu nggak hanya merupakan enabler dari tata kelola perusahaan, tapi sebagai sumber daya dan merupakan pencipta nilai yang membutuhkan tata kelola yang lebih baik. Di Australia, tata kelola perusahaan TIK AS 8015 diterbitkan pada Januari 2005. Jalur cepat ini diadopsi sebagai ISO IEC 38500 pada Mei 2008. Proses tata kelola TI menegakkan
hubungan langsung sumber daya dan proses TI dengan tujuan perusahaan sesuai strategi. Ada korelasi yang kuat antara kurva kematangan tata kelola TI dan efektivitas keseluruhan TI. Nah, kemudian kita masuk ke domain IT governance. Nah, di sini ada gambar tentang domains of IT governance yang meliputi strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, performance measurement. Nah, yang paling penting di sini bukanlah 5 semua domain tersebut sepenuhnya dimasukkan ke dalam perusahaan, tapi rekomendasi standar dan praktik terbaik yang terkandung dalam domain dipertimbangkan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan, persyaratan, dan kemampuan dari bisnis. Dengan demikian, model ISACA bisa dibilang paling berguna ketika dianggap sebagai pedoman dasar untuk menyuntikkan praktik terbaik tata kelola TI ke dalam bisnis kapan dan di mana mereka secara khusus diperlakukan. Namun, disarankan bahwa tidak peduli ukuran dan tingkat kematangan bisnis, setidaknya beberapa elemen dari setiap domain harus hadir untuk memastikan tata kelola TI yang efektif. Fokus utama IT governance. Ada keselarasan strategi atau strategic alignment, kemudian ada penyampaian nilai atau value delivery yang kita tadi singgung di slide sebelumnya, manajemen sumber daya atau resource management, manajemen risiko atau risk management, pengukuran kinerja atau performance measurement. Nah, kerangka kerja IT governance. Ada 3 kerangka kerja pihak ketiga yang diakui secara luas yang sering digambarkan sebagai kerangka kerja tata kelola TI. Nah, sementara secara terpisah tidak sepenuhnya memadai untuk tugas itu. Masing-masing memiliki kekuatan tata kelola IT yang signifikan. Pertama ada ITIL atau IT Infrastructure Library yang dikembangkan oleh kantor kabinet Inggris sebagai perpustakaan proses praktik terbaik untuk manajemen layanan TI. Kemudian ada COBIT. Ketiga ada ISO 27002. Nah, ISO 27002 ini didukung oleh ISO 27001, yaitu adalah standar praktik terbaik global untuk manajemen keamanan informasi dan dalam organisasi. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ari tentang peningkatan investasi teknologi informasi. Untuk Ari, waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Andi. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan investasi teknologi informasi. Dari waktu ke waktu, investasi dalam teknologi informasi semakin meningkat. Sebagian besar manajemen sistem informasi mengatakan bahwa anggaran sistem informasi meningkat dari tahun ke tahun. Stresemann 1996 menemukan bahwa anggaran teknologi informasi meningkat dengan cepat dari tahun 1988 sampai dengan 1994 hingga mencapai 67,4% dibandingkan dengan revenue sebesar 29,6% dan profit sebesar 39,7%. Survei yang dilakukan oleh Grant Thornton LLP pada tahun 1996 terhadap America's Mid-Size Manufacturer menemukan bahwa investasi untuk hardware, software, dan telecommunication equipment naik sebesar 23% dibandingkan dengan tahun 1995. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan atau kesadaran akan pentingnya investasi teknologi informasi sangatlah penting. Lalu apa yang menjadi dasar tujuan tersebut? Besarnya investasi dalam teknologi informasi dilakukan dengan harapan akan meningkatkan kinerja organisasional, namun masih sedikit bukti yang dapat memperlihatkan hubungan antara investasi TI dengan kinerja organisasional. Seringkali, satu-satunya petunjuk pengeluaran yang dimiliki oleh manajemen untuk investasi teknologi informasi adalah tingkat pengeluaran dari persaingan perusahaan dalam jenis industrinya, didasarkan pada persentase dari pendapatan atau flat increment pada tahun terakhir anggaran teknologi informasi. Sayangnya,
Banyak dari investasi ini didasarkan pada blind fight dari hasil yang sebenarnya akan terjadi. Teknologi informasi sendiri merupakan hal yang penting dalam bisnis, tetapi tidak cukup untuk menentukan tingkat yang tepat dari investasi tanpa kajian ilmu yang mendalam. Pengelolaan investasi teknologi informasi disesuaikan dengan kriteria informasi COVID, seperti gambar di bawah ini. Informasi yang efektif dan efisiensi merupakan hal yang utama, dan reliability merupakan hal yang sekunder. Untuk yang primer itu effectiveness, efisiensi, terus ada juga yang confidentiality, integrity, availability, dan compliance. Untuk sekunder sendiri yaitu reliability. Tujuan investasi teknologi informasi. Kategori pertama adalah karena alasan kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis itu sendiri. Dalam arti kata bahwa perusahaan melihat bahwa keberadaan teknologi informasi di dalam bisnis terkait sifatnya adalah mutlak. Contohnya adalah perusahaan semacam bank, hotel kelas atas bintang 5, transportasi penerbangan, dan lain sebagainya, yang tidak mungkin dapat bertahan lama dalam ketatnya persaingan bisnis tanpa diperlengkapi oleh teknologi informasi. Kategori kedua adalah perusahaan yang hendak melakukan investasi karena alasan ingin memperbaiki efisiensi, diharapkan dengan diimplementasikannya teknologi informasi dalam sejumlah bidang atau aktivitas tertentu. Maka akan dilakukan proses reduksi atau optimalisasi terhadap alokasi beragam sumber daya perusahaan, seperti manusia, waktu, biaya, material, dan aset yang lain sebagainya. Kategori ketiga adalah tujuan investasi untuk memperbaiki efektivitas usaha. Dalam arti kata, melakukan apa yang diistilahkan sebagai data drafting. Contoh penerapan aplikasi teknologi informasi terkait dengan hal ini adalah menerapkan sistem pengembalian keputusan, atau dengan kata lain decision support system, membangun data warehouse untuk keperluan business intelligence, mengembangkan situs elektronik commerce, dan lain sebagainya. Kategori keempat adalah keinginan perusahaan untuk mendapatkan suatu loncatan keunggulan kompetitif atau competitive and advantage agar dapat meninggalkan para pesaing bisnisnya dengan mengembangkan teknologi yang perusahaan lain belum dimiliki. Kategori terakhir adalah suatu bentuk investasi yang dilatar belakangi oleh peranan teknologi informasi sebagai salah satu perangkat infrastruktur yang tidak dapat dihindari keberadaan bagi sebuah perusahaan di era global ini. Peran IT governance untuk organisasi. Peran IT governance di organisasi untuk memperoleh benefit. Yang pertama, relasi antara unit bisnis dan teknologi informasi semakin erat. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas mencakup bisnis dan teknologi informasi. Yang ketiga itu mengurangi resiko karena masalah efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas teknologi informasi. Yang kelima, penggunaan sumber daya yang semakin efisien, tepat guna, tepat sasaran. Yang keenam, bagi beberapa organisasi, implementasi tata kelola teknologi informasi berarti memenuhi standar dan regulasi dalam rangka kredibilitas. Yang ketujuh, investasi teknologi informasi difokuskan hanya untuk hal-hal yang berdampak positif dan menjadi prioritas bagi bisnis. Delapan, mencegah masalah terkait dengan kegagalan proyek TI, mencakup masalah-masalah seperti proyek tidak tepat waktu, ruang lingkup proyek tidak terkendali, apa yang dihasilkan tidak memenuhi standar dan harapan pengguna, biaya yang membengkak, proyek terbengkalai di tengah jalan. Yang kesembilan, mengarahkan organisasi untuk mengurangi tingkat kompleksitas teknologi informasi sambil meningkatkan integrasi. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas.
dari proses perencanaan strategi teknologi informasi. Conclusion. Hasil survei menunjukkan bahwa adanya kecenderungan investasi TI yang pernah meningkat, bahkan bagi beberapa organisasi pengeluaran untuk teknologi informasi begitu besarnya sehingga menduduki peringkat 2 setelah belanja pegawai. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi itu mahal. Biaya yang dikeluarkan tidak hanya sebatas pengadaan, namun juga pemeliharaan, penyusunan prosedur operasional, sampai dengan mempersiapkan SDM. Semakin ketatnya persaingan ekonomi global, ditambah lagi dengan era internet dan koneksi kecepatan tinggi, memberikan banyak celah bagi para pendatang bar dan dengan ide dan inovasi bar, memberikan tekanan kepada para manajemen level atas untuk mengeluarkan pertanyaan kritis terhadap dampak investasi teknologi informasi mereka terhadap performa bisnis organisasi. Pertanyaan kritis ini menjadi semakin penting karena teknologi informasi diharapkan dapat menjadi senjata pamungkas mereka dalam menghasilkan inovasi baru, baik dalam efisiensi dan efektivitas proses internal sampai dengan layanan-layanan yang inovatif bagi konsumen mereka. Tata kelola teknologi informasi lahir sebagai sebuah solusi untuk menjawab pertanyaan para manajemen level atas tentang bagaimana mereka dapat memiliki daya yang lebih besar terhadap proses teknologi informasi. Bagaimana cara untuk dapat memastikan bahwa investasi teknologi informasi dapat diarahkan untuk memberikan dampak yang positif terhadap bisnis. Juga menjawab pertanyaan penting, apa yang membedakan organisasi yang sukses dengan yang gagal dan dalam menggunakan teknologi informasi mereka untuk membentuk keunggulan kompetitif. Tata kelola TI atau IT governance adalah bagian dari tata kelola perusahaan corporate governance. Karenanya tata kelola teknologi informasi merupakan konsumsi bagi pihak manajemen level atas. Salah satu faktor kunci pendukung keberhasilan dari implementasi tata kelola teknologi informasi adalah inisiatif yang dimulai dari manajemen level atas. Kemudian implementasi dari tata kelola IT merupakan proses atau siklus yang berkesinambungan dalam rangka menjadikan teknologi informasi sebagai alat strategi bagi bisnis untuk menghasilkan inovasi dan menciptakan keunggulan kompetitif yang juga berkesinambungan. Kemudian hasil penelitian dari Wibowo dan Wuyono menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung yang juga bersifat menguatkan dan faktor-faktor penghambat yang juga bersifat melemahkan didominasi oleh hal-hal yang bersifat dari internal organisasi. Itu sebabnya pentingnya untuk memastikan adanya dukungan dan komitmen dari manajemen level atas dalam rangka mendukung keberhasilan dan implementasi tata kelola teknologi informasi. Pengukuran tingkat maturitas dari penerapan tata kelola teknologi informasi memiliki peran penting, karena dari sini dapat ditentukan perbaikan pengembangan apa yang perlu dilakukan yang selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan dan strategi teknologi informasi bisnis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.